Keanekaragaman hayati adalah masalah yang punya dimensi long term. Itu bedanya. Jadi karena dia dimensinya long term, dia kadang-kadang berita untuk terus mengungkap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan itu yang mempunyai kekayaan. Kita ini punya kekayaan biologik yang mungkin relatif paling lengkap di dunia. Dan kelengkapan itu adalah sehingga dia men-trigger pemahaman yang lebih lanjut dan lebih luas dari derajat aktualitasnya itu kurang bagi kita, kalah sama pencemaran lingkungan, kalah sama kerusakan lingkungan. Nah sekarang marilah kita lihat negara maju. Jadi begini, banyak sekali karya orang di lapangan ya yang sudah menciptakan solusi gitu. Nah orang-orang ini perlu kita paparkan ya, karena mereka bisa memecahkan masalahnya dulu, dan kemudian juga banyak sekali masalah yang menyangkut lingkungan ini kebetulan memerlukan pemecahan yang sifatnya lokal. Nah jadi harus ada upaya untuk lebih memasyarakatkan orang-orang yang berprestasi di bidang lingkungan ini supaya orang bisa belajar di mereka. Dengan cara ini maka mungkin tidak seluruh persoalannya bisa selesai, tapi sebenarnya kita punya hope gitu ya, punya harapan bahwa berbagai masalah tertentu bisa selesai andai kata kita tahu dan yakin bahwa masalah itu memang sudah ada yang memecahkannya di lapangan. Dan banyak, mereka itu banyak di seluruh Indonesia, baik orang Indonesia sendiri maupun orang-orang asing. Di mana-mana ada, di Aceh akan ketemu, di Sulawesi, di Ambon, di Bali, gitu, di Jawa juga ada. Kita jangan pikirin itu dulu, ataupun kalau nanya itu jangan ke saya deh, karena soal penegakan hukum itu kan sudah ada yang ngurus. Jadi pejabat itu yang harus ditanya ya soal hal ini. Saya cuma mau mengerjakan apa yang bisa dikerjakan itu aja. Ya saya kira ini saya nggak tahu ya apakah ujung kulon itu sudah punya semacam manajemen plan ya. Karena manajemen plan itu bagi taman nasional itu harus ada, dan kemudian semua orang harus merujuk kepada plan itu. Tapi hal ini harus ditanyakan ke Direktorat Jenderal PHPA karena mereka yang punya otoritas di bidang itu. Nah kalau manajemen plan ini tidak digubris, tentu banyak pertentangan kepentingan yang terjadi di sana. Menurut saya mungkin koordinasinya sudah ada ya, cuman belum ada tema intinya. Yang tadi saya coba kemukakan bahwa tema intinya adalah orang harus bisa menciptakan kegiatan ekonomi yang bernilai dan berkelanjutan, baru penyelamatan bisa dilakukan. Enggak sendirian, cuman masalahnya memang susah sih, jadi nggak bisa sekali jadi gitu. Jadi yang saya minta dari kita adalah coba bikin hal semacam ini punya news value ya, punya nilai berita yang setara dengan nilai berita tentang kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan gitu. Itu yang saya minta. Ya itu kan masalahnya begini yang tadi saya bilang ya, karena persepsi tentang nilai ekonomi itu sangat rendah, akhirnya yang terjadi adalah juga kegiatan ekonomi yang nilai tambahnya rendah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah kalau nilai kegiatan ekonomi kita bisa tingkatkan ya, dengan sendirinya orang akan berkepentingan untuk maksudnya kayak taman nasional itu taman nasional
tuh selalu multifungsi, selalu tergantung zonasinya. Ya. Gak ada taman nasional tuh yang hanya untuk konservasi itu gak ada. Per definisi taman nasional tuh harus punya berbagai fungsi, diatur oleh suatu manajemen. Ya tapi kan wisata alam kan ada kaidahnya. Nah kalau kaidahnya jadi menarik, wisata alam hanya sekedar jadi dalih. Ya itu yang melanggar lingkungan kan kemarin orang namanya dosa lingkungan itu bukan privilege kelompok. Maksudnya begini ya, kalau orang punya kekuatan ekonomi itu kan kadang menyebabkan masalahnya lebih gampang daripada menyebabkan masalah lingkungan yang menyebabkan ekonomi. Jadi ekonomi yang berkelanjutan, yang nilai tambahnya tinggi, yang hemat sumber daya, itu yang harus kita kejar. Nah kalau ini sudah terjadi, dengan sendirinya perambahan terhadap lingkungan itu akan berkurang. Contoh konkretnya apa? Ya. Deforestasi di Pulau Jawa sudah berkurang, jauh berkurang. Malahan ada indikasi bahwa luasan hutan di Jawa itu bertambah. Kenapa? Karena penduduk di Jawa kesejahteraannya rata-rata sudah meningkat. Ini menyebabkan orang di Jawa itu sudah beralih tidak lagi menggunakan kayu sebagai sumber energi, tapi mulai menggunakan sumber makanan. Ekonomi dan kita kombinasinya. Pertama, kita tuh baseline-nya dulu rendah. Kedua, kita ini negaranya jauh lebih kompleks dari sekedar Pulau Jawa. Isi orangnya 200 juta, pulaunya 17.000. Jadi kan udah gampang harus ini. Udah bisa diurus kayak gini aja udah bagus. Udah bagus. Ya ini harusnya ada zonasi ya. Jadi si kapal itu punya rute, tempat buang jangkarnya juga harus tertentu, jenis jangkarnya harus tertentu. Nah ini adalah soal-soal yang harus menjadi kepedulian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Itu kewenangan. Maksudnya perhubungan. Yang kedua adalah mengumumkan batch kedua Desember, karena ada penambahan perusahaan 100. Ada perbaikan perilaku, ada yang melorot juga dari merah ke hitam, ada dari hitam ke biru, ada dari hitam ke biru juga. Propernya nggak bersangkutan dengan gak ada sangkut pautnya sanksi dengan proper ya proper. Merah berkurang, hitam tetap, tapi populasinya beda. Yang dulu hitam nggak hitam lagi, ada hitam baru, tapi jumlahnya persentasenya sama. Yang hijau belum ada tambah. Menurut laporan, perbaikan yang paling mencolok terjadi di industri Kramajati. Ya kalau saya bisa mengumumkan satu divisi, berarti laporan belum keluar. Walhi itu harus kembali kepada fungsi semulanya sebagai organisasi payung. Kalau begini caranya Walhi bekerja, dia nggak akan bisa berorganisasi payung.
kesimpulannya adalah WALHI itu menjadi organisasi payung dari LSM di bidang hutan itu. Ternyata enggak, dia enggak memposisikan dirinya sebagai payung. Dia terlalu banyak menajamkan dirinya di bidang advokasi. Bukan soal politis pun, enggak advokasi. Advokasi itu boleh dilakukan oleh LSM lainnya secara individu. Tapi kalau WALHI ingin mengurus kepentingan semua LSM, dia harus menajamkan dirinya di bidang pemayungan itu dari yang tidak dilakukan. Saya kalau boleh terus terang ngomong tentang itu, lama-lama longgar hubungan saya dengan WALHI. Karena ada perbedaan, kita ingin dia jadi payung, dia nggak mau jadi payung. Sorry, sedang ngopi dan Pak Direktur lagi. Oh, ada juga. Mereka bawain Pak. Slide itu kayaknya ada, tapi PHS-nya yang nggak bawa. Oh, nggak. Ini Direktur Taman Nasional ada ya? Iya, mau datang. Ini ya. Lagi action nih, Bud. Ya, sambil jalan nih kita, Bud, ya. Oh iya. Mumpung bisa dimanfaatkan waktunya. Satu kawasan konservasi yang boleh dikatakan terletak di bagian ujung sebelah dari pelabuhan sampai ke ujung kulon, tapi sekarang kita memiliki kapal cepat ya, dalam waktu 1,4 jam sudah sampai di lokasi. Ibu sekalian, ujung kulon ini boleh saya katakan suatu kawasan yang unik, dan para ahli juga menyatakan kok masih ada di Pulau Jawa, pulau terpadat di dunia ini, masih ada kawasan konservasi yang terjadi demikian rupa. Ya. Ini satu hal yang suatu beruntung, dan ini adalah vegetasi yang kalau nanti Bapak besok pagi memasuki Pulau Pecan, di sini kita bisa melihat ada pohon yang sudah berumur 100 tahun. Tapi di pantai utara menuju ujung kulon ini kita akan melihat yang lalu 100 tahun lebih yang lalu di Tanjung Layar. Itu adalah menara suar pertama yang dibangun di kawasan ini, dan ini sebagai tanda bagi kapal-kapal dagang VOC kalau memasuki Hindia Belanda. Kalau dia sudah melihat ini berarti mereka sudah namanya tsunami di pelautan, ya, dan ini mengendangi kawasan kita sampai ketinggian 30 meter, ceritanya begitu, ya. Jadi ini masih tertinggi.
tertinggal di Pulau Panetan. Ini adalah kurang lebih pada ketinggian 200 meter di atas muka laut pada Gunung Raksa. Ya. Dan ini adalah salah satu peninggalan juga di Tanjung Layar. Ini dulu rumah dan juga digunakan sebagai penjara. Dan ini dipercaya orang kalau kita bisa mandinya akan awet muda katanya. Padahal ya, kalian percaya. Dan ini juga Sungai Citerjun. Saya sedang berpikir bagaimana mengalihkan air ini untuk suplai air di Pulau Pecang. Jadi sepanjang tahun, baik musim kemarau maupun musim hujan, dia akan menyediakan air tawar yang cukup. Ya, itu ada air terjun kecil. Coba. Ya. Itu nama orang sini Buraho. Kalau ini namanya saya agak lupa nih. Ya. Bangsa pohon yang sama dia berbuah di batangnya. Dan ini bunga honje. Ya, bagi orang masyarakat Sunda mungkin yang menyenangi makanan daun-daun muda atau alapan, itu batang pohon honje ini bisa dipakai sebagai bahan untuk sambal yang dikenal di ya, yang banyak juga di ujung kulon. Dan ini juga salah satu anggrek. Ya, kita memiliki banyak jenis anggrek di sini. Ya, kalau bapak-bapak ingin menyusuri memperlihat anggrek, mungkin suatu musim yang paling baik adalah bulan Oktober sampai November. Dia menyebar di Asia Tenggara, Burma, Thailand, Vietnam, kemudian Malaysia, kemudian Sumatera dan Jawa. Jawa ini boleh katakan badak ini menjauh Ciamis itu dulu ada penyebaran, dan yang terakhir di Ciamis itu kita jumpai pada tahun 1935, di mana pada saat itu diburu dan sekarang kita. Tahun berapa Pak ini Pak? Ini kita foto tahun 92, itu ada tanggalnya itu, 20 Mei 92, ya. Itu bisa mempunyai bibir segitiga, itu yang bisa untuk memegang tanaman yang akan dimakan, ya. Ini gambaran daripada badak betina kan gitu. Nah itu lihat kulitnya berbintik-bintik seperti itu, ya. Jadi ini yang sampai hari ini kita belum pernah menangkap. Ini juga gambaran di muara di Sungai Cigenter, ya. Nah, ini salah satu kegiatan kita yang disebut dengan pembinaan Pulau Jawa. Sekarang tinggal macan tutul, ada satu lagi macan dahan, ya. Kalau Bapak trekking di pantai utara kanan ini yang sebenarnya ini asal usul banteng ini adalah sapi Bali. Kita lihat yang jantan itu yang warna hitam, tapi yang betina yang warnanya coklat. Dia mempunyai batas kaki yang warna putih, ya. Kemudian pantatnya berwarna putih juga, ya. Ini hampir kurang lebih ada 400 ekor di Semenanjung. Ujung kulon itu mencari culanya yang tanduknya yang ganjil 3, 5. Katanya punya khasiat apa, saya juga tidak tahu. Nah itu juga. Jadi binatang-binatang seperti dikatakan Pak Direktur, cula diburu karena punya khasiat obat. Ini juga diburu karena punya khasiat macam-macam. Dan ini juga kalong buah. Ini bisa kita saksikan di hutan-hutan primer atau ya bergantungan di atas pohon. Ya. Nah, ini salah satu binatang juga yang kategorikan sudah langka. Ini adalah owa Jawa, jantan kipot, ya. Unik sekali. Apa namanya Pak? Owa. Jawan gibbon itu, ya. Ini owa Jawa. Tidak tahu di tempat penyebarannya di daerah Sunda, tapi kok ini juga bisa kita lihat di Semenanjung Jungkron dan di Gunung Hengki. Ini kita, dan ini ada lagi satu hal, kukang itu yang paling banyak di ujung kulon, dan di Pulau Pucang ini boleh saya katakan sudah overpopulation. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang di Pulau Pucang ini mohon hati-hati untuk telur ini. Jangan tahu ular ini tidak berbisa, tapi mereka mempunyai kemampuan untuk menghancurkan tulang kita kalau kita digubet, gitu ya. Hasilnya tidak seberapa mereka. Ya. Dan ini adalah buaya muara yang banyak dijumpai di ujung kulon, moncongnya panjang,
Ini juga termasuk buas. Sampai hari ini saya yang biasa jarang dia ditarik itunya tenggelam ke bawah. Ya, akhirnya mengalami luka. Gitu. Biasanya binatang begini nggak pernah saya jumpai ceritanya sampai makan manusia. Tapi entah kejadian itu karena mungkin lepas anak muda biasa bicara sembarangan. Sebenarnya ini binatang laut ini di atas karang, ya menarik sekali. Boleh saya katakan seperti apa singa apa namanya itu ya. Dan ini ada karang ikan badu di antara karang anemonen ya. Terus kemudian ini juga in my mind we can see it. Big like this. Yeah, very young. Love with them. Love. Because they're very rare. But if we come to the people, to the island of Hong they keep them for me. So we go back to the island. Go to the island, we go back. If they kill him, maybe more than 10 years, you're gonna see everything. But it's very risky because if you get caught, you will have to be Holland is always difficult. Yeah, because you know, every channel. Just alone in
ada stalaktit yang lebih bagus lagi. Padahal sudah buru ya. Subuh. Oh, sudah hilang. Ini kapal apa ini? Bekas batu batanya ada. Ya. Kapalnya nggak ketahuan namanya, Pak? Apa? Kapalnya nggak ketahuan. Ini bukan kapal, ini adalah ya, sempat ini sudah ada bangunan konstruksinya dan segala macam. Ini bekas batu batanya. Ya, nah ini yang ada keinginan Arsip nasional, Bu. Nah, ini
Dulu kita Pokoknya kasih daftar kepada kakak hari ini. Judulnya Seri Making. oke, kita sampai jalan karena mau kamu. Ya, ya. Ya, namanya juga aku. Pinggang didongkrak dulu. Ayo, Mas Budi lagi bikin gambar, orang lagi berjuang. Nah, Saya nggak pakai sepatu ini. Iya.
Tempe yang ada bocor. Tempe yang di Oh, ini kayaknya di batu-batu waktu loncat. Oh ya, Taman Nasional Ujung Kulon selain sebagai taman nasional, kawasan ini juga merupakan warisan. Ini merupakan suatu kawasan seperti yang kita lihat ada mercusuar, kemudian ada batu gadis dari Panaitan, dan kemudian yang terakhir ini adalah yang paling penting adalah bagaimana masalah taman nasional bisa memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Kita tahu bahwa di sekitar kawasan Gunung Tinggi Taman Nasional Ujung Kulon ini ada kurang lebih 40.000 penduduk yang tinggal di luar kawasan dan di sekitar Taman Nasional, di mana penduduk ini telah menjadi suatu masalah yang cukup serius bagi pengelolaan Ujung Kulon, khususnya karena mereka memiliki suatu interaksi yang cukup lama dan mendalam, dan mereka juga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kawasan Taman Nasional, sehingga di dalam pengelolaannya mau tidak mau Taman Nasional harus memiliki suatu kebijaksanaan bagaimana mengembangkan pemanfaatan Taman Nasional untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar. Melakukan suatu program yang disebut dengan Community Development Base, di mana di sana kita melatih masyarakat dalam pengertian memberikan wawasan pada mereka, memberikan pengertian bagaimana mereka bisa berpartisipasi untuk mengembangkan hutan, dan bagaimana juga mereka bisa memanfaatkan taman nasional ini tanpa merusak lingkungan yang ada atau apa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Mengenai perkembangan populasi badak, nampaknya saat sekarang sejak tahun 67 itu telah mengalami suatu peningkatan populasi 2 kali lipat. Akhir-akhir ini kita mendapatkan perhitungan populasi badak Jawa adalah sekitar 57 ekor. Dahulu hanya tahun 67 itu ada hanya 25 ekor. Namun demikian populasi ini sampai hari ini mengalami suatu fluktuasi naik turun, tapi pada angka sekitar 50 ekor. Dan suatu ancaman yang masih besar daripada konservasi badak ini adalah perburuan liar, karena di masyarakat masih dipercaya adanya manfaat obat ataupun hal-hal yang dipercaya seperti obat apusialit dari pada cula badak, yang sebenarnya menurut penelitian kita sebenarnya cula badak itu hampir mirip dengan cula kerbau atau sapi yang ada di masyarakat. Dan kemudian juga yang kedua yang kita lihat ini adalah perkembangan degradasi habitat. Di sini mungkin 10 hari yang lalu kami bekerjasama dengan Fakultas Kehutanan IPB, dalam hal ini adalah dosen dari jurusan konservasi sumber daya hutan, telah mengadakan suatu studi mengenai penyebaran pohon langkat. Langkat ini telah diketahui cukup menyebar luas di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun sejauh mana luasnya ini sedang dalam penelitian kami bersama-sama para dosen dari Institut Pertanian Bogor. Rencana pengembangan pariwisata di Ujung Kulon, kita melakukan suatu pengembangan dengan mengundang investor. Dalam hal ini salah satunya adalah PT Wana Wisata Alam Hayati yang telah memperoleh konsensi dari Departemen Kehutanan untuk mengembangkan daerah intensive zone seperti yang ada di Pulau Pecang, kemudian di Pulau Handelem.
Boleh saya katakan zona pemanfaatan intensif Ujung Kulon ini hanya ada 3 lokasi, yaitu pertama Pulau Handlem, yang kedua Pulau Becang, dan yang ketiga adalah di daerah Legon Angasa dan Semadang, itu ada di Pulau Panaitan. Boleh saya katakan Pulau Panaitan sampai hari ini belum dikembangkan secara besar-besaran, jadi masih terjaga secara alami. Namun yang menjadi atraksi yang utama sekarang ini ada di Pulau Becang. Di Pulau Becang kita memiliki beberapa fasilitas yang sudah diusahakan oleh konvensi, yaitu berupa akomodasi restoran, hotel, yaitu hotel Melati, dan kemudian juga memiliki fasilitas kapal cepat. Jadi sekarang untuk menuju Pulau Becang kita tidak perlu repot seperti 2 tahun yang lalu harus menempuh perjalanan 4-5 jam, tapi cukup 1,5 jam kita sudah bisa mencapai Pulau Becang dari. Kunjungan dampak ekologis dari kunjungan wisata ini kita kendalikan sebenarnya dengan memberikan beberapa penerangan. Jadi sebelum pengunjung memasuki kawasan itu kita memberikan suatu brosur atau penjelasan atau informasi bagaimana upaya konservasi yang dilakukan di Taman Nasional ini. Dengan demikian pengunjung bisa mengerti bahwa mereka datang ke Ujung Kulon ini bukan sebagai turis yang rame-rame atau dikatakan terkenal dengan mass tourism, tapi dengan special interest, jadi minat-minat khusus yang dikembangkan di sini.
Enggak. Tapi dia tak boleh ngeliat yang baju putih loh. Terus jalan mas. Buru jalan. Kenapa buru-buru? Hah? Hah? Oh, disuruh ke sana. Oh iya iya. Ya, Wak.
Ditayangin di TPE, di TV, di RCTI setiap hari. Iya. Ya. Halnya memang di sini ini juga akan kita lihat harus dilihat dari tidak boleh, jangan dibiarkan. Kalau nama-nama jangan dibiarkan. Apalagi itu ada peribahasa orang Tionghoa. Lebih baik percaya pada tulisan yang sekabur apapun daripada ingatan setajam apapun. Kecuali kalau lautan Hindia termasuk ujung kulon. Maksudnya laut. Oke. November sudah tidak ada lagi November. Menjadi muncak bahasa Indonesianya ataukah mencak tuh saya juga tidak tahu apa itu rusa atau pasti dengar dari sini tuh muncak sebetulnya mencak tuh. Namun untuk itu kita memang harus berhati-hati karena ada pertimbangan-pertimbangan ekologis yang harus dipertimbangkan untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana pendapat Pak? Memang ini suatu aset negara yang harus kita pelihara sebaik mungkin karena ini merupakan taman nasional. Tetapi kita ada dilema di mana kita sebelah pihak membutuhkan suatu promosi kepada dunia kalau kita mempunyai yang indah ini, sebelah pihak juga kita masih melihat ke dampak daripada hal yang jelek, yaitu pengerusak lingkungan. Ini harus kita camkan dari semula. Kita mau memberi sugesti untuk invest sesuatu di sini. Jadi dalam hal ini ada satu bagian dari pemerintah yaitu Pemda. Investor tentu akan memperhatikan ada kemungkinan bisnisnya. Tetapi juga kita melihat bahwa investasi itu harus diawali dengan suatu janji dan juga suatu komitmen yang betul-betul baik supaya memelihara lingkungan. Jadi bisa mendatangkan income untuk pemerintah yang besar, bisa mengharumkan nama bangsa kita. Jangan sampai terjadi resort yang lain merusak karang dan sebagainya. Ini merusak aset kita. Itu kira-kira begitu. Kemudian tentu juga menyangkut pengunjungnya, tentu harus ada sistem seleksi yang baik. Kira-kira menurut Pak Anton bagaimana untuk manajemen ini? Memang terus terang kita harus bilang apa adanya ya.
Sekali aja Pak. Ya. Udah. Pak Agus. Wah. Jadi sudah mencakup beberapa desa di atas sebelumnya. Bagian Pak. Ya. Dan sekarang 150 desa itu sudah meng-cover 50%. Kemon jang. Jatuh. Kade jang kade ta. Jang. Kade jang. Ah. Dia ke dia. Untuk program. Jadi deh. Capek gua. Ini sayang. Ah. Lagi dong. Jangan kamu turun. Bawa jambunya tante kasih duit. Turun as, turun. Mau jambu naas. Sayang turun. Tuh. Terus kemudian dalam Begini Pak Kasan, Iya. kami ingin mendengar cerita Bapak tentang sebagai guide ya. Iya. Selama ini bagaimana dari orang-orang sini kemana? Pergi ke daerah pantai selatan, dari Kelejetan sampai Karangbanjang, dari Karangbanjang nginep tadi pergi ke Cibunar. Cibunar ada yang langsung ke Cidaon. Iya, jamin. Satu hari 10.000. Ada lagi, kalau pulang ada lagi uang tipnya. Ya. Bagaimana aja kalau kita servisnya bagus itu ada servisan dari orang polisi. Iya, bersih juga. Rokoknya, makannya tanggung sama orang mereka. Kerja begini aja, ada yang apa saja lah, ada yang ke sawah gitu. Ada yang ke pantai laut. Yang jadi guide ada 54. Waktu itu saya jadi bendahara guide. Iya ada. Ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Ada, sekarang juga ada. Dari WWF sama Taman Nasional. Bimbingan ada waktu itu di itu sekolah dilatih 1 minggu sama orang di Selan. Oh, nelayan. Oh, nelayan sekarang udah keren. Enggak, diganti. Jadi ya. Udah 5. Iya. Ya. Aku nggak yang anak-anak alam itu apa? Anak-anak alam itu Tahan. sehari bisa bikin berapa itu? 3.
kecil-kecil gitu ya. Iya. Terus per biji berapa itu? Yang ngambil untung lagi kayaknya. Biasanya mas harganya bagaimana tuh mas? Oh, Ada yang dekat apa ini? sementara ini 700 set. 700 buah. 700 set Pak. Jadi satu set itu 3, bapaknya, ibunya sama anaknya. Nggak ada omnya? Nggak ada. Satu set berapa itu kalian? Karnis atau melamin. Penjualnya juga masih di amplas aja? Iya. Belum di ini ya? Belum pakai pelamur. Maunya alami gitu. Alami. Ini yang Sebentar, kasih ke Wawan, sebentar. Kalau lompat sana, lompat sini. Yang lihat sini nanti kena Ini tembak. udah main terus. Gak apa-apa, lihat sini nih Bapak. Bergerak, jalan. Kemana yo. Dulu, lantai dulu. Wah, hajar dulu. Ada kayak gitu. Ya, ada gitu. Makanya RCTI kayak dia ya. Labuan. Dijual berapa Pak satu berarti? Ini kayak yang tua, Kamu nggak bayar. yang tua di bakal banyu. Yang belum. Ayo.